Kak Ayu sendiri melihat statement itu gimana maksudnya dia selek? Statement itu gimana? Ya kan statement saya kan jelas adanya bukti konkret ya kan. Ya kalau memang itu anaknya ya silakan berupaya hukum saja. Terus DNA kenapa dia nggak pakai upaya hukum ya untuk berupaya ngotot terus DNA. Kenapa kemarin dikejar wartawan kenapa lari? Harusnya kan kalau memang itu anaknya mau dia berspekulasi dia lagi agak gemukan kek atau lagi kurus kek atau lagi apa, saya nggak bilang orang gendut itu jelek ya, tapi menurut saya banyak teman saya juga yang gendut tapi cantik kok gitu. Tapi kalau emang ini adalah haknya, dia berani berkoar-koar dan membuat Indonesia gempar, kenapa dia tidak berfight aja, fight gitu loh. Bagaimanapun itu hak anaknya gitu kan, untuk tes DNA gitu loh. Maksud saya jangan cuma koar-koar dia aja, habis itu ngambil endorse banyak-banyak, kan kita jadi ada kecurigaan. Dia kan udah minta maaf ke Bu Cinta di lewat medsosnya, gimana tuh tanggapannya? Ya dimaafin ya teman-teman tidak sah. Kan kemarin katanya menyajikan dokumen perjanjian antara Eka dan Lisa, mungkin bisa jelasin nggak sih soal dokumen perjanjian itu? Nggak bisa karena ada instansi terkait yang harus tidak bisa kita rangkai ya. Itu proses. Udah sempat ketemu gak sih sama Kang Emil atau Bu Cinta terkait permasalahan sampai hari ini? Rahasia. Kalau lebih sekarang mungkin tetap percaya dengan statement Bu Ayu yang sekarang mungkin, atau ada perubahan gak sih? Enggak ada perubahan. Justru saya makin percaya karena katanya anaknya, saya dengar apa prematur ya. Terus katanya kemarin apa ketemunya di Palembang event ya. Kemarin katanya saya kenalin. Kenapa berubah-ubah? Lucu. Pertanyaan buat saya. Dia kan mengaku udah menginap 3 hari dengan RK di kalau tidak kalau itu saya tidak tahu, saya tidak ada di situ. Jangan tanya saya. Dia dihujat sekarang nih dengan mungkin kalau nggak salah dengan body shaming atau soal gemuknya dia mungkin di medsos itu gimana sih? Katanya drop katanya. Yang Loh, dengar kabar gitu. gini loh, dia berani bersuara, dia berani berspeak up. Apapun resikonya harus ditanggung. Saya udah dihujat, saya santai aja. Dia kan Emang orang percaya saya, apalagi saya pernah jadi orang ketiga juga dulunya. Hidup saya juga bukan orang benar dulunya. Saya dihujat, dibilang drop. Tapi semua orang punya titik balik. Jadi di sini saya punya kepercayaan bahwasannya akan ada matahari. Gimana nanti akan menyinari. Ini semua akan terbongkar. dia mengaku udah menyesal dan tetap pengen memperjuangkan hak anaknya. Ya jangan perjuangan, itu justru yang bagus. Itu yang saya dari kemarin kan ya, jangan kemana-mana, jangan melebar. Kenapa melebar ke saya, kenapa serang personal saya? Justru itu yang bagus. Saya setuju dan saya dukung. Tapi kenapa nih kuasa hukumnya belum menggugat juga Kang Emil ke pengadilan? Nah, saya tidak tahu, tanya sendiri. Ini kan kuasa hukum saya, bukan kuasa hukum Kang Emil. Ya, Ada lagi? tanyakan langsung ya. Mungkin Mas Doni bisa nambahin. Ya kalau terkait pertanyaan teman-teman jurnalis ya LM kan sedang berjuang buat anaknya. Ya, silahkan dia buktikan. Kalau dari Mbak Ayu, klien kami di sini hadir datang untuk meluruskan informasi-informasi miring. Jadi sebagai manusia, masyarakat, ya nggak ada yang salah gitu loh ketika hadir untuk meluruskan kebenaran, karena berbicara kebenaran itu resikonya besar. Kita tahu sendiri kan di negeri kita ini, ketika seseorang bicara yang benar itu nggak pernah mudah. Nah, kalau untuk ya Pak LM silahkan dia proses, ya kami juga akan proses jalur hukum juga atas segala cuitan, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar terhadap klien kami, dan kami akan proses hukum terhadap itu. Berarti ada kerugian dong? Soal proses hukum nih. Maksudnya kan tadi katanya mau menggugat, itu ada kerugian yang dialami Bu Ayu gak sih? Ya, menurut kamu ada kerugian nggak? Emang cerita-ceritanya menurut kalian keterlaluan gitu aja sih ya. Saya kayaknya tidak perlu bicara kalau kamu menginginkan saya ada kerugian atau tidak. Saya tidak buka endorse. Jadi kalau kerugian mungkin dia takut kerugian kali nggak ada endorse lagi nanti. Ya, kalau mau dibuat rame terus nggak ada endorse lagi deh. Sepi nanti dia. Ayo bicara soal mau melakukan laporan ke bagian puncak
satu oknum dan institusi negara yang membuat saya kecewa. Kenapa bisa itu data terbongkar? Itu kan yang punya hanya mereka. Dia bilang nih, lo pernah digerebek, foto itu berdasarkan apa? Saya masih ada di sini, saya nggak pernah di penjara. Saya nggak pernah terbukti memakai narkoba. Bahkan digerebek 2 kali, 3 kali yang bisa jasa telepon Anda ya. 3 kali, saya nggak pernah terbukti memakai narkoba. Di tes urin kah, buktikan. Tapi kalau obat ada DPS-an, ya saya memakai. Karena dari dasarnya, dari dulu kayaknya udah pada tahu deh, ya kan? Kapan rencananya Bayu mungkin melaporkan? Dalam waktu dekat akan melaporkan. Kita tuh nggak mau keluar-keluar, nanti kalian lihat aja. Kita mau silent killer saja. Polda atau Polres? Adalah Bisa Polda, bisa Polres. Ya, Yang penting tempatnya adalah di kepolisian. ya. Masih buktinya masih mengumpulkan atau sebenarnya udah lengkap? Sudah lengkap. Kan banyak di internet lah ya, kita bisa lihat sendiri ada Tidak di tujuan. internet, kita juga sudah capture semua. Ya. Masuk ucapan soal dia walaupun menyebut nama kamu tapi ada AA yang dibilang punya hubungan dua sama Pak RK seperti itu. Betul, itu kan udah harus dia buktikan ya, pertama itu. Yang kedua, dengan ucapan dia saya memperkenalkan, itu juga fitnah, keji loh. Tiba-tiba dia berubah lagi ya statementnya, dan ini udah menjadi bukti baru buat kita kan. Dan akhirnya lama-lama terbongkar, apalagi nanti setelah Awalnya memang apa tuh sebenarnya berganti pidato kayu. Awalnya kalian nggak tahu Mungkin beda lagi kali. statementnya kemarin apa ketemu di event. Awalnya kan pertama Bayu dinyatakan bahwasanya Bayu memperkenalkan. Sekarang itu kan berubah statementnya bertemu di event, ya kan? Ya, satu statement yang membuat publik gempar karena melibatkan sosok yang tokoh ya, kita bisa bilang Pak RK gitu. Dan ini sekarang berubah lagi. Nah ini kan ada konsekuensi hukum di balik itu, dan itu kan berdampak buruk buat Pak RK sendiri, apalagi buat Bayu yang disangkut pautkan. Padahal Bayu di sini hadir untuk meluruskan informasi miring. Sebenarnya saya tuh jujur ya, dari sisi saya sebagai wanita juga, saya kasihan dengan beliau karena kalau kita lihat kan sepertinya dia juga ada faktor ekonomi mungkin ya, dugaan saya ya. Tapi ya suruh dia jujur aja lah pada diri dia sendiri. Kejujuran kan penting ya, suruh dia jujur pada diri dia sendiri menurut saya. Terus gak bisa diomongin sih sebenarnya, banyak yang mau saya omongin, tapi ya kita lihat. Bang, mungkin pasal apa sih yang bakal menjerat